Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aura Iga Maharani dengan NIM 19032058. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai sistem imunitas humoral. Pada materi sebelumnya, kita sudah membahas mengenai sistem imun spesifik seluler. Nah, untuk kali ini kita akan membahas mengenai sistem spesifik yang humoralnya, di mana yang komponen yang berperan itu adalah sel B dan antibodi. Sistem imun humoral itu merupakan senyawa-senyawa yang terdapat di dalam cairan darah. Bahan-bahan tersebut ialah terdiri dari komplemen, interferon, dan C-reaktif protein atau disebut juga dengan CRP. Nah, dalam sistem imun humoral ini, komponen yang berperan itu adalah limfosit B atau sel B, yang dimana nantinya sel B ini akan menghasilkan antibodi. Nah, sel B ini dia itu dihasilkan dan matang di bone marrow atau disebut juga dengan sumsum tulang belakang. Nah, antibodi ini sebagian besar dihasilkan pada cairan darah dan sebagian kecilnya dihasilkan di cairan tubuh lain, yaitu seperti mukus, air mata, dan air susu. Adapun fungsi utama dari antibodi adalah sebagai pertahanan terhadap infeksi ekstraseluler seperti virus dan bakteri dan menetralisasi toksin yang dihasilkan dari virus dan bakteri tersebut. Nah, bila sel B ini diserang oleh benda asing, nantinya sel B ini akan berproliferasi dan berkembang menjadi sel plasma yang nantinya akan membentuk yang namanya zat antibodi itu. Nah, apa sih itu antigen dan antibodi? Antigen adalah zat yang merangsang respon imunitas, terutama dalam menghasilkan antibodi. Nah, permukaan bakteri dan virus itu banyak sekali mengandung protein dan polisakarida yang bersifat antigen. Lalu, di dalam antigen ini terdapat bagian yang dapat membangkitkan respon imunitas. Nah, respon imunitas itu nantinya dia akan menginduksi pembentukan antibodi. Yang disebut dengan epitop. Jadi epitop itu nantinya yang akan menginduksi pembentukan antibodi. Nah, sedangkan antibodi itu merupakan protein plasma yang dihasilkan oleh sel B. Nah, sel B ini merupakan perkembangan dari limfosit yang nantinya akan berdiferensiasi menjadi sel plasma, dan sel plasma ini yang akan memproduksi antibodi. Nah, nama lain dari antibodi itu adalah imunoglobulin. Nah, nanti setelah antibodi ini berhasil mengalahkan antigen yang masuk ke dalam tubuh, lalu langkah selanjutnya antibodi ini akan memperbanyak diri. Nah, sel hasil perbanyakan diri tersebut, dia tidak akan berdiferensiasi dan sel itu disebutlah dengan sel memori B. Nah, jadi sel ini berfungsi dalam respon imunitas sekunder atau respon terhadap antigen yang sama di kemudian hari. Nah, berikut adalah struktur antibodi dan antigen. Yang pertama kita lihat dulu struktur dari antibodi. Terlihat ada sel B. Nah, itu adalah tempat pengikatan antigen dengan antibodi. Terlihat antigen dia berikatan dengan antibodi itu. Lalu ada struktur antigen. Yang bulat itu antigen, nah itu adalah epitop. Nah, terlihat bahwa adanya ikatan antigen dengan antibodi. Dan terlihat adanya ikatan antigen dengan antibodi. Nah, ternyata antibodi itu berdasarkan strukturnya terdiri dari berbagai macam-macam. Yang pertama ada antibodi monomer, antibodi dimer, dan antibodi pentamer. Untuk antibodi monomer itu terdiri dari IgD, IgE, dan IgG. Yang dimer terdiri dari IgA, sedangkan yang pentamer terdiri dari IgM. Nah, untuk masing-masing dari macam-macam antibodi itu, dia sudah mempunyai fungsi masing-masingnya dan bisa teman-teman lihat di tabel ini. Nah, lalu kita akan lihat proses pengikatan antibodi.
Respon pertahanan tubuh melibatkan aktivasi sel B yang akan menghasilkan antibodi. Antigen yang masuk akan diikat oleh antibodi di bagian epitop. Epitop menentukan kecocokan antara antibodi dengan antigen. Nah, antigen yang sudah diikat oleh antibodi akan diuraikan dan dibuang keluar tubuh bersama dengan aliran darah. Nah, berikut adalah gambar dari respon tubuh terhadap antigen yang masuk ke dalam tubuh kita. Nah, pada pemaparan antigen yang masuk ke dalam tubuh pertama kali, nantinya akan direspon oleh yang namanya sel makrofag, di mana sel makrofag ini dia berfungsi sebagai sel penyaji antigen. Nah, makrofag akan memberikan antigen kepada sel T helper untuk dibentuk respon pertahanan tubuh terhadap antigen tersebut. Nah, sel T helper ini akan mengaktifasi sel B dan sel T sitotoksik. Kedua proses aktivasi tersebut memiliki respon yang berbeda terhadap antigen tadi. Nah, sel B sebagai kekebalan humoral nantinya dia akan menghasilkan antibodi dalam plasma darah dan limfa atau disebut juga dengan cairan ekstraseluler. Nah, sel T sitotoksik tadi akan melawan antigen secara intraseluler, yaitu dimana dengan melisiskan sel-sel yang sudah terinfeksi antigen. Nah, saat pengaktifasian sel B ini, sel tersebut memperbanyak diri dengan tujuan sebagian sel akan digunakan sebagai sel memori atau respon imunitas sekunder, dan sebagian yang lain nanti akan menyerang antigen. Sehingga pada pemaparan antigen yang sama pada waktu yang akan datang akan langsung direspon oleh sel B memori dan langsung memproduksi antibodi untuk melawan antigen tersebut. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.